Para pencinta Mutiara Sabda yang terkasih, saya Pastor Kristen Urak CMF. Saya sangat senang bisa mengambil bagian dalam channel ini untuk membagikan Mutiara Sabda kepada para pencinta Mutiara Sabda AMC Purere ND. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Gereja Sejagat memasuki hari Minggu biasa ke-25. Kita diajak untuk menjadi pembawa damai bagi sesama kita. Untuk itu saya mencoba untuk mencari mutiara sabda dari ketiga bacaan pada hari ini untuk dibagikan kepada kita semua agar kita bisa membawakan sukacita dan damai bagi sesama kita sebagai mutiara hidup kita. Berbicara tentang damai, bacaan kedua dari Rasul Yakobus mengatakan kepada kita dengan jelas bahwa di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan timbul bermacam-macam kejahatan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kedamaian itu hilang dari tengah-tengah kita dan timbul kejahatan dan kekacauan di tengah kita. Lantas, di mana kita menemukan solusi atas persoalan semacam ini? Saudara-saudari terkasih, ketiga bacaan pada hari ini menampilkan kepada kita sebuah rangkaian peristiwa dari munculnya sumber masalah, yaitu iri hati dan sikap mementingkan diri sendiri, lalu efek buruk yang ditimbulkannya, yakni kekacauan dan kejahatan, dan solusi yang ditawarkan oleh Yesus dalam bacaan Injil. Kita semua sedikit atau banyak sudah memahami apa itu iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kedua sikap ini seperti ibu dan anak. Iri hati melahirkan sikap mementingkan diri sendiri, dan sikap mementingkan diri sendiri bisa merusak kehidupan orang lain karena timbul dari iri hati yang adalah sebuah sikap negatif, destruktif atau merusak dan mengusik orang lain. Misalnya nih, orang lain senyumnya manis, dia merasa dikalahkan. Melihat orang lain rambutnya rebonding, dia merasa jengkel, dan lain sebagainya. Singkatnya, orang yang iri hati selalu berusaha agar dirinya menjadi yang terbaik, tetapi tidak dengan mengembangkan dirinya, tapi dengan menjatuhkan orang lain, menjelekkan orang lain, melakukan gosip, korupsi, dan lain sebagainya, karena ia selalu melihat orang lain lebih baik atau lebih sejahtera dari dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, bila kita melihat lebih dalam, sesungguhnya sikap iri hati itu bukan didorong oleh faktor dari luar, tetapi terutama oleh faktor dari dalam diri sendiri, yakni tidak mau bersyukur dan tidak tahu bersyukur. Dia tidak mau bersyukur, dia tahu bahwa dia punya kelebihan, tapi tidak mensyukuri itu. Tapi lebih parah lagi, dia tidak tahu bersyukur. Dia tidak pernah mengenali dirinya, tidak pernah mengenali kelebihan-kelebihannya, keunggulan-keunggulannya. Intinya dia selalu merasa kurang, dan kekurangan ia cari itu, ia temukan dalam diri orang lain, sehingga ia berusaha untuk merampasnya dengan berbagai cara, sehingga bisa menimbulkan kekacauan dalam hidup bersama. Saudara-saudari terkasih, ini sebenarnya kenyataan pahit dari hidup manusia. Iri hati dan mementingkan diri sendiri itu ada di tengah-tengah kita dan sudah purbakala, berbagai kejahatan di dunia ini, di negara kita, korupsi dan lain sebagainya. Sebenarnya akarnya ini orang iri hati dan mementingkan diri sendiri, Atau kita bisa melihat ini dalam bacaan pertama, Kita melihat bagaimana orang-orang berencana untuk mencelakai sesamanya, bahkan dengan memberikan kematian yang kecil, hanya karena sesamanya berlaku baik, berlaku benar, dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu penolongnya. Di sini mereka tidak sekadar mau mencobai, tetapi apa yang mau mereka kerjakan adalah buah dari sikap iri hati dan mementingkan diri sendiri. Atau apa yang terjadi pada bacaan Injil hari ini, para murid bertanya, siapakah yang terbesar di antara kita? Siapakah
yang terbesar di antara kita? Ini memang sebuah pertanyaan, tetapi bila ditelusuri, ada unsur mementingkan diri sendiri. Dan pertanyaan ini bisa kita framekan sebagai benih awal tumbuhnya sikap iri hati. Karena ada yang harus menjadi terbesar dan kemungkinan yang lain bisa iri hati karenanya. Namun yang menarik adalah Yesus memberikan cara pandang yang baru bagaimana kita mengatasi sikap iri hati atau mementingkan diri sendiri, atau yang ada dalam bacaan Injil hari ini adalah sikap mendahulukan diri sendiri ya. Yesus mengatakan begini, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan menjadi pelayan bagi semua, terutama melayani mereka yang miskin, tersingkir, tak berdaya, yang diumpamakan oleh Yesus sebagai anak kecil. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dengan menjalankan sikap seperti ini tidak akan memunculkan dalam diri sikap iri hati dan mementingkan diri sendiri. Malah justru yang terjadi adalah kita menciptakan suatu dunia yang penuh kedamaian. Ya, dalam dunia kerja saat ini, setiap orang diajak untuk menumbuhkan dalam diri prinsip servant leadership, yaitu sikap memimpin dengan melayani, agar orang fokus menjadi produktif, bukan koruptif. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Mutiara Sabda yang terkasih, marilah kita menciptakan dunia yang damai dengan lebih banyak bersyukur dan melayani sesama kita, agar kita terhindarkan dari sikap iri hati dan mementingkan diri sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.